All right. Good morning, students. Good morning, Miss. Once again, yeah. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? Good morning, Miss. Yeah. I'm fine. Before we start our study, Melky, you lead our prayer. Melky. Come on, Yes. Melky. Let's pray. God, thank you for today. Now we want to study. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Melky. Oke. Ayat bacaan kalian sudah habis ya? Sudah selesai? Ayat bacaan Alkitab yang setiap pagi. Sudah selesai? Sudah habis ayat Alkitabnya yang setiap pagi? Sudah, Miss. Sudah. Ini kan sudah bulan 9 ya? September, 1 September. Ya kan? Nah, jadi Yes, Miss. Oke, nanti ayat bacaannya dilanjut saja ya. Dilanjutkan ya. Paham? Paham, Miss. Ya. Sekarang kita belajar PPKN. Ya. Ambil bukunya. Take your book. And open your book, page 44. 44. Ready? Ready? Ready, Miss. Miss. Gangguan sinyal apa ya? Macet. Enggak, Miss. Oke, nah materi kita hari ini tentang hak. Ya, minggu lalu kamu sudah belajar tentang kewajiban. Ya, apa itu kewajiban? Pakai bahasa sendiri aja, tidak usah melihat buku. Apa itu kewajiban? Yang harus dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan, Miss. Oke, jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, sedangkan hak itu sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, setelah kamu melaksanakan kewajiban, maka kamu akan mendapatkan hakmu. Ya. Contohnya di sekolah, kewajibanmu membayar SPP. Hakmu apa? Belajar. Seperti itu ya. Nah, jadi hak dan kewajiban ini saling berdampingan dan harus seimbang. Seperti itu. Ya. Nah, coba kamu perhatikan bukumu. Halaman 45. Semua sudah punya buku? Ada bukunya PPKN semua kan? Ada, Miss. Ada. Oke. Nah, diperhatikan ya. C. Pengertian hak. Kamu tentu masih ingat tentang kewajiban, bukan? Itu suara siapa yang berisik? Ya. Kamu tentu masih ingat tentang kewajiban, bukan?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Ya, semua orang juga memiliki hak seperti kita, seperti kamu sekarang yang sedang belajar. Sama kan hak laki-laki dan hak perempuan? Haknya si Ladies dengan haknya si David itu sama, ya. Sama-sama mendapatkan pengajaran dari gurunya, ya. Dan kewajibanmu pun sama. Ya, sama-sama membayar uang sekolah. Ya, sama-sama mendapatkan ilmu dari gurunya, sama. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, kita memiliki hak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita juga memiliki hak sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, dan sebagai warga di lingkungan masyarakat. Hak yang kita miliki di suatu tempat tidak selalu sama dengan hak yang kita miliki di tempat lain. Misalnya, hak kita di rumah tidak sama dengan hak kita di sekolah. Ya, misalnya kamu di rumah, mungkin di rumah kamu menjadi anak kesayangan orang tuamu, sering dimanja, ya, tidak diperbolehkan menyapu rumah, tidak diperbolehkan bekerja. Tetapi kalau di sekolah tidak bisa seperti itu. Ya, kalau di sekolah hak kalian itu semua sama. Tidak ada siswa kesayangan, ya. Tidak ada siswa apa? Siswa yang disanjung-sanjung, tidak ada, semuanya sama, ya. Makanya dikatakan hak kamu di rumah berbeda dengan di sekolah. Mungkin kamu di rumah tidak pernah menyapu rumah, tetapi kalau di sekolah ada piket kelas, kan? Mungkin si Diva tidak pernah disuruh mamanya di rumah menyapu rumah, tapi di sekolah mau tidak mau harus mau melaksanakan piket kelas, ya, menyapu kelas, mengangkat bangku ke meja, ya harus mau, ya. Nah, kemudian begitu juga hak kita di lingkungan masyarakat tidak sama dengan hak kita di rumah, ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada pada bukumu, ya. Gambar A yang pertama. Mendapat kasih sayang orang tua merupakan hak anak di lingkungan keluarga. Coba lihat di situ gambar A, ya. Seorang anak, ya, diajari kedua orang tuanya naik sepeda, ya. Berarti orang tuanya memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya. Kemudian gambar yang B. Bisa bermain di taman merupakan hak anak di masyarakat. Nah, di lingkungan sekitarmu ada tidak taman atau lapangan? Ada? Ada, Miss. Nah, atau apa namanya ya? Kalau di seperti apa? Taman bunga ya, Miss. Fasum. Di tempat kalian ada fasum tidak yang dia berbentuk rumah ya? Saya punya fasum sendiri, Miss. Ada, Miss. Biasanya ada kan di setiap perumahan ada dibuat. Nah, siapa saja boleh memanfaatkan itu. Tapi siapa saja boleh memakai itu. Ya. Tapi di sini punya saya itu, Miss. Tidak apa-apa. Nah, misalnya nih si Ladies anak ketua RT, di lingkungan tempat tinggalnya ada fasum. Ya kan? Bukan berarti karena si Ladies anak RT hanya dia saja yang boleh menggunakannya, tidak. Tetapi semua orang atau masyarakat yang tinggal di sekitar situ boleh menggunakannya.
Ya. Nah, kemudian yang C, bertanya merupakan hak anak di sekolah, ya. Sama seperti kamu. Kan sering ada yang bertanya, "Miss, ini." Nah, itu merupakan hak kamu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin kamu tidak mengerti atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan. Ya. Itu juga merupakan hak kamu di sekolah, ya. Nah, next, satu orang dulu membaca lanjutannya, paragraf terakhir. Ayo. Hak kita juga akan bertambah seiring bertambahnya usia. Misalnya saat ini kita tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Jika sudah berusia 17 tahun, kita memiliki hak untuk mengendarai kendaraan bermotor setelah memiliki surat izin mengemudi SIM atau SIM, ya. Nah, jadi seiring bertambahnya usia, ya, hak kamu juga bertambah. Ya, misalnya nih, ketika masih kecil, ya masih umur 3 tahun, kamu hanya bisa berjalan, ya. Tetapi ketika kamu berumur 5 tahun atau 6 tahun, maka kamu akan diberikan hak, misalnya orang tuamu belikan kamu sepeda. Ya. Kamu boleh mengendarai sepeda tersebut. Ya. Hak kita juga akan bertambah seiring bertambahnya usia. Misalnya, saat ini kita tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Tetapi ketika usiamu sudah 17 tahun, ya, kamu memiliki hak untuk mengendarai kendaraan bermotor, tetapi dengan syarat harus ada SIM-nya. Ya, SIM, surat izin mengemudi. Ya, jangan menaiki kendaraan bermotor tapi tidak punya SIM. Nanti kena razia sama polisi. Akhirnya motornya ditahan. Ya. Nah, next halaman 46 yang bagian D. Satu orang dulu membaca lagi, yuk. Kita merupakan bagian dari masyarakat. Judulnya dibaca. D. Hak sebagai warga masyarakat. Kita merupakan bagian dari masyarakat, maka kita memiliki hak sebagai warga masyarakat. Hak-hak kita sebagai warga masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Hak menggunakan fasilitas umum. Di sekitar kita terdapat berbagai macam fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan tempat atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Fasilitas umum yang ada di sekitar kita antara lain jalan raya, trotoar, halte, taman bermain, atau tempat ibadah. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk menggunakan fasilitas umum. Berikut merupakan hak warga masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Bermain di taman bermain atau lapangan. Menggunakan jalan raya saat bepergian. Menggunakan trotoar saat berjalan. Menunggu kendaraan umum di halte. Menjalankan ibadah di tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberang untuk menyeberang jalan. Iya. Nah, itu semua itu kan fasilitas umum, ya. Tetapi setiap warga masyarakat berhak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, ya. Nah, karena kita memanfaatkan fasilitas itu, berarti tidak salah kan kita menjaga
ya. Kita menjaga tempat-tempat tersebut, ya. Misalnya bermain di taman bermain atau lapangan. Bagaimana cara kamu menjaga tempat tersebut? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kamu pergi bermain ke taman ataupun ke lapangan, ya, kamu bawa makanan, jangan buang sampah sembarangan, tetapi buanglah di tempatnya. Dengan begitu, ya, kamu sudah ikut merawat tempat tersebut. Dan tidak hanya itu, kalau kamu melihat sampah yang berada di taman itu, jangan diabaikan. Ya, dikutip, diambil, buang ke tempat sampah. Ya, yang kedua, menggunakan jalan raya saat berpergian. Nah, pasti kalian kalau ingin pergi pasti pakai jalan raya kan, menggunakan jalan raya kan sebagai jalan kan. Pasti tidak ada yang tidak menggunakannya kan? Iya kan? Nah, itu adalah fasilitas umum. Iya, Miss. Iya, yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan. Ya. Kemudian menggunakan trotoar saat berjalan. Kemudian menunggu kendaraan umum di halte. Mungkin kalau bagian ini sudah jarang ya. Karena semua mempunyai kendaraan pribadi. Ya, misalnya motor, mobil, ya, sudah jarang ya. Sudah jarang. Di Jakarta banyak. Iya, di Jakarta mungkin banyak, ya. Nah, kemudian menjalankan ibadah di tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya, itu adalah hak kita. Ya, menggunakan tempat itu untuk beribadah. Ngapain kamu ladies? Dan yang terakhir, menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. Ya. Next, yang kedua, hak mengikuti kegiatan warga. Baca dulu satu orang bergantian ya. Ayo. Kita hidup berdamping bersama tetangga untuk mempererat hubungan antar warga. Biasanya diadakan kegiatan yang dilakukan bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti oleh seluruh warga. Jadi warga bebas menentukannya. Berikut contoh-contoh kegiatan di lingkungan masyarakat. 1. Olahraga bersama tetangga. 2. Liburan bersama tetangga. 3. Kegiatan posyandu. 4. Arisan RT. Aktif dalam kegiatan di masyarakat dapat meningkatkan kerukunan antar warga. Kita menjadi saling mengenal sehingga tidak merasa canggung saat bertemu di suatu tempat. Kita pun tidak akan merasa segan saat meminta pertolongan kepada tetangga. Ya, yang kedua yaitu hak mengikuti kegiatan warga masyarakat. Ya, nah sebagai warga masyarakat, ya biasanya ada dilakukan kegiatan bersama. Tetapi kegiatan itu tidak diharuskan untuk kita ikuti. Boleh kita ikuti ataupun tidak. Ya. Nah, jadi kita bebas untuk menentukannya. Nah, tujuannya diadakan kegiatan itu tadi katanya supaya apa? Siapa yang tahu? Apa tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan itu? Berarti asal didengarkan. Miss, karena aktif dalam kegiatan di masyarakat dapat meningkatkan kerukunan. Iya. Ya, jadi tujuan kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mempererat hubungan antar warga. Ya, membuat sesama warga menjadi rukun. Ya,
Kalau kamu dengan tetanggamu tidak rukun, apa yang akan terjadi? Coba bayangkan dulu, kamu Diva dengan tetanggamu tidak rukun. Apa yang akan terjadi? Bagaimana perasaanmu? Enak tidak? Tidak, Miss. Tidak enak. Misalnya rumahnya di tengah-tengah, kanan kirinya musuhnya semua berantem. Tetangga depannya juga berantem, tidak ada temannya di situ. Ya kan? Apa yang akan terjadi? Ketika kamu membutuhkan pertolongan, mereka tidak akan mau membantu kamu. Mereka akan bilang, ngapain kita bantu dia? Dia kan orangnya usil. Suka menjelek-jelekkan orang lain, suka bertengkar, suka bermusuhan. Ya mereka kan bilang seperti itu. Tetapi kalau kamu rukun dengan tetanggamu, dengan orang yang berada di sekitarmu, dengan warga masyarakat di lingkunganmu, ya tidak minta tolong pun kamu kalau membuat kue mereka pasti diantar ke rumahmu. Apalagi kalau kamu ramah. Ya kan? Buat kolak mereka diantar, Nadifa ini kami ada makanan. Dikatakan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus rukun dengan siapapun, baik dengan tetangga, orang jauh atau siapapun. Ya. Jangan suka bertengkar. Oke. Nah, selanjutnya halaman 48 sudah keluar si Jiko ya. Iya, keluar dia. Oke, ladies, baca dulu halaman 48. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. 1. Mengutamakan kewajiban daripada hak. Kita pasti sering mendengar ungkapan yang berbunyi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tahukah kamu arti dari ungkapan tersebut? Siapa yang pernah mendengar ungkapan itu? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Siapa yang pernah mendengar kalimat itu? Apa artinya, Miss? Nah, jadi maksudnya lebih baik memberi daripada menerima. Ada di sini yang suka minta-minta, mintalah, bagilah. Kalau nggak dikasih nanti kumusuhi kamu kalau kamu nggak kasih, katanya. Ada yang suka seperti itu. Pinjamlah inimu, nanti kupulangkan. Sampai 1 bulan nggak dipulangkan, akhirnya pilos, pinjam los. Ada tidak yang seperti itu di sini? Tidak ya, tidak baik seperti itu ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya, itu maksudnya ungkapan tersebut. Ya, nah perhatikan bukumu. Kewajiban dan hak memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, yang pertama, mengutamakan kewajiban daripada hak. Ya, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, jadi kita harus mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang Miss baca itu di halaman berapa itu, Miss? Kenapa? Yang Miss baca itu di halaman berapa, Miss? Halaman 48. Sudah, lanjut ladies. Arti dari ungkapan itu adalah kamu perhatikan gambar yang ada di halaman 48. Ya, yang gambar nomor 1, semua dulu membaca.
mengenakan helm saat berkendara dengan sepeda motor. Sepeda motor. Kemudian haknya menggunakan. Jalan raya, Jalan raya, Miss. Oke, yang kedua, kewajibannya menunggu bus dengan tertib di halte bus. Oke, haknya apa? Menggunakan fasilitas umum berupa bus saat bepergian. Itulah kewajiban dan hak. Next, selanjutnya ladies. Yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Ungkapan tersebut dapat dihubungkan dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Sikap tersebut sesuai dengan ungkapan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jika senantiasa bersikap seperti itu, berarti kita sudah menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Berikut contoh-contoh sikap mendahulukan kewajiban daripada hak sebagai warga masyarakat. Oke, nah kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Ya, sikap tersebut sesuai dengan ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jika senantiasa bersikap seperti itu, berarti kita sudah menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Ya, nah sama seperti kita, ya kan ada orang suka meminta, tetapi kalau diminta tidak suka, ya berarti itu tidak baik. Ya. Begitu juga dengan hak dan kewajiban. Jangan kamu mau menerima hakmu, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibanmu. Ya, itu tidak baik. Ya, tetapi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, nah untuk selanjutnya, ya nanti kamu boleh meringkas, ya kamu boleh meringkas materi tentang pengertian hak, ya sampai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, iya. Oke, kamu tuliskan, ya. Dari mana tadi, Miss? Pengertian hak dan kewajiban sampai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kamu tuliskan bagian-bagian yang pentingnya saja. Ya, tidak usah ditulis semuanya. Ya. Hanya bagian yang penting saja. Oke, next untuk selanjutnya matematika, ya. Matematika. Miss semalam melihat sudah banyak yang mengumpul tugas. Yang tidak mengumpul tugas hanya si Aurel, si Fumiko. Itu saja. Berarti ada kemajuan. Ya. Biasanya hanya beberapa orang. Semalam sudah 90%. Ya. Oke, next untuk matematika dibuka bukunya halaman 25. Ya, nanti kamu boleh kerjakan halaman 25. Ya, yang bagian A, bagian B, dan bagian C. Halaman berapa, Miss? 25. 25. Sudah? Di PPKN hanya meringkas bagian-bagian yang penting. Dan matematika kamu boleh mengerjakan halaman 25 dan halaman 26. Untuk pilihan berganda, kamu boleh kerjakan di buku paket. Untuk bagian B dan bagian C, kamu boleh kerjakan di notebook. Paham? Kalau kamu kerjakan nanti di buku paket. Yes. Iya, Jiko. Miss. Kan Miss bilang meringkas PR PPKN-nya. Iya. Yang dari kewajiban dan hak.
Sampai Bukan di dari mana, Miss? Sampai kewajiban halaman dan berapa, hak. Miss? Bukan dari kewajiban dan hak, tetapi dari pengertian hak. Mulai halaman 45 sampai dengan halaman 48. Ya, sampai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berarti yang pengertian kewajiban yang Miss enggak diringkas ya, Miss? Itu kan materi kita minggu lalu. Minggu lalu itu Miss buat video. Sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Miss. Oke, nah untuk jadwalmu setiap hari, tadi kamu Diva minta jadwal ya Diva ya, di WhatsApp. Ya, Miss. Kenapa kamu tidak catat di bukumu? Ya, jadi Miss minta tolong untuk jadwalnya itu kamu tulis di notebook. Ya, kalau Miss kirimkan filenya supaya tidak hilang. Jadi ada pertinggal untukmu. Ya, paham? Paham? Yes, paham, Miss. Oke. Kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nanti kamu lanjutkan belajar bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggris kan? Belajar bahasa Inggris. Nah, kalau bisa diselesaikan dulu tugasnya. Selesaikan tugasnya sambil menunggu pelajaran bahasa Inggris, selesaikan tugasnya biar tugasnya nanti tidak menumpuk. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti sampai di sini pertemuan kita hari ini. Satu orang dulu yang pimpin doa. Si Melki sudah kabur dia, tidak nampak lagi. Ayo, satu orang yang pimpin doa. Miss. Ya. Come on. Let's pray. God, let's pray. God, effort today now we want finish our zone. And now we finish Zoom and study. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you so much, Abel. I think enough for today. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye and Bye. bless you. you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye, Miss.